perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perhatikan. Perempuan-perempuan ini, beberapa orang perempuan ini yang disembuhkan dari roh jahat atau penyakit ini cuma satu atau perempuan-perempuan ini. Kalau kalau ibu-ibu baca ini teman-teman, cuma satu Maria Magdalena atau perempuan-perempuan yang disebut juga punya story. Ini kan ada beberapa perempuan yang sudah, berarti ini cerita tentang siapa? Satu orang atau banyak orang? Jadi semua yang melayani Tuhan Yesus adalah perempuan-perempuan yang punya masa lalu. Masa lalunya apa? Di dalam bagian firman Tuhan yang lain hanya disebutkan perempuan-perempuan ini melayani Tuhan. Maria Magdalena di bagian lain disebutkan orang yang pernah punya pengalaman dirasuk oleh 7 roh jahat. Tetapi Lukas menyebutkan disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Dia dokter. Dokter bisa tahu ini beneran masalah rohani atau sebetulnya kayaknya bukan deh ya dok ya. Ada hal lain tapi belum tahu karena ilmu pengetahuan belum berkembang. Whatever it is, perempuan-perempuan ini punya story di masa lalu entah karena roh jahat atau karena penyakit dan diantaranya adalah Maria Magdalena. Nah, kita yang mau bahas Maria Magdalena. Perempuan-perempuan ini dengan masa lalu yang demikian, tapi saat itu karena sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dikatakan ada istri bendahara Herodes, istri Kusa, bendahara Herodes. Ini bendahara Herodes loh, bendahara negara. Orang berpangkat, jabatannya tinggi. Punya masalah juga kan? Ya kan? Susana dan banyak perempuan lain. Jadi siapapun mereka, apapun posisinya, punya cerita, punya sakit, punya masa lalu yang gelap. Tetapi hari ini mereka bisa melayani Tuhan Yesus. Dan ini adalah sesuatu yang saya mau ajak bersama. Perempuan yang bernama Maria Magdalena ini bukan cuma pernah punya penyakit. Apapun itu kondisinya. Tetapi di dalam Yohanes 19 perempuan ini bisa menjadi perempuan yang juga punya pengalaman untuk menemukan ya kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama kali. Bukan perempuan lain, bukan murid Tuhan yang lain, tapi siapa? Maria Magdalena. Dan dia juga yang melihat Tuhan Yesus bangkit pertama, yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus pertama kali ya. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-7 juga kita melihat dia mungkin salah satu perempuan yang membasuh kaki Tuhan Yesus, atau mungkin juga perempuan yang saya ini penafsiran yang tidak jelas, tetapi bisa jadi yang ketangkep basah lagi berzina, bisa saja. Atau perempuan yang sudah dianggap konotasinya di masyarakat perempuan yang karena hidupnya begini lalu banyak bergaul dengan laki-laki sudah gak bagus, tetapi sama Tuhan Yesus diampunin. Lalu perempuan ini berterima kasih dan membasuh kaki Yesus dengan rambutnya, dengan minyak yang mahal. Di mata dunia perempuan ini gak berharga, tapi di mata Tuhan Yesus wanita ini dipulihkan dan berharga. Boleh melayani dia, boleh melayani rombongannya. Bahkan di dalam sejarah gereja kita tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan yang juga cerita-cerita, misalnya apa tuh cerita ada kode Tuhan Yesus yang bilang wah Yesus pacaran sama Maria Magdalena. Itu cerita-cerita penyesatan yang jahat sekali ya. Tapi Maria memang diakui sebagai satu tokoh gereja di dalam histori. Nah saudara, saya mau bilang masa lalu tuh gak penting. Seburuk apapun masa lalu kita atau orang yang kita kenal, seburuk apapun masa lalu seseorang, kita jangan melihat masa lalunya. Kita lihat apa yang Tuhan mau bikin dengan hidup dia di hari ini. Nah apa yang kita lakukan hari ini ke depan itu yang menentukan masa depan kita, bukan masa lalu kita. Bilang kanan kiri, yang menentukan masa depan kita bukan masa lalu kita. Gimana kita hidup hari ini? Bilang kanan kiri. Seamburadul apapun masa lalu, serusak separah apapun masa lalu, ya kan? Setidak berdaya apapun masa lalu kita bahkan kemarin, hari ini bisa punya peluang mengubah hidup kita ke depan. Amin. Kita lihat contohnya. Nah saya mau paparkan klik berikutnya kehidupan Maria ya. Dia dikatai oleh mungkin orang jahat, atau mungkin yang sekarang bahasa sekarang karena saya mau hubungkan dengan masalah mental health, masalah gangguan emosi, gangguan psikologis, gangguan mental, which is sekarang ini dulu gak kebayang. Orang kayak gini zaman sekarang kerasukan setan ini mah. Jadi solusinya cari pendeta, doain dia. Karena lebih baik cari pendeta, doain dia, rasanya tuh lebih terhormat, lebih punya muka gitu kan, daripada mesti pergi ke dokter jiwa. Jujur, kalau itu ada dalam keluarga kita, betul nggak?
Lebih malu ketahuan kita lagi berobat ke rumah sakit jiwa cari ke psikiater daripada kalau kita didoain sama pendeta. Betul gak? Ini hidup orang yang gak gampang. Pada waktu itu dianggap orang kalau kerasukan setan udah kelasnya udah turun banget. Belum lagi dengan satu gambaran perempuan yang pernah prostitusi. Waduh itu udah rusak banget ya. Serusak apapun seorang Magdalena, setidak bahagia apapun hidupnya. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus dia dibebaskan, disembuhkan. Dan dia bisa hidup bersama-sama dengan perempuan lain. Ingat salah satunya disebutkan bendahara Kusa. Ini orang terkenal gak? Terkenal disebut punya bendaharanya Herodes kok. Orang yang punya status sosialnya bagus apa enggak? Bagus. Seorang seperti itu di dalam pemandangan Tuhan, kerajaan Allah, prinsip Kristiani ya, bisa punya hidup hari ini dan masa depan yang baik. Sehingga bagi saya, kita sebagai orang percaya, sebagai wanita perlu melihat diri kita sendiri ataupun sesama kita. Kalau kita benar-benar mau jadi agen berkat Tuhan buat banyak orang, perlu belajar melihat dengan kacamata yang baru. Amin. Maria Magdalena, perempuan yang jelek masa lalunya, tapi mempunyai masa pada waktu itu presence-nya yang bagus. Melayani bersama dengan perempuan lain. Melayani Tuhan Yesus dan rombongannya dengan apa yang mereka punya. Maria Magdalena mungkin tidak punya terlalu banyak harta. Atau bisa jadi ada yang menafsirkan Maria sebetulnya juga orang berduit juga. Cuman karena sakit gitu kan, mencari kebahagiaan. Ada kan orang punya uang tapi melakukan cara-cara untuk membahagiakan diri dengan cara yang kayaknya kayak orang yang kurang punya apa-apa gitu kan. Sebetulnya kehidupannya kosong gitu kan. Dia bisa jadi juga perempuan yang punya uang dan setelah sembuh dia pakai itu untuk melayani Tuhan ya. Dia menjadi saksi pertama kebangkitan bagian daripada sejarah gereja mula-mula. Nah saudara yang saya mau katakan di sini adalah bagaimana melihat hubungan Maria dengan kita. Saudara, firman Tuhan mengingatkan, saya rasa kalau kita mau hidup hari ini dengan baik, kita jangan hidup terbelenggu oleh latar belakang kita atau pengalaman buruk yang traumatis sekaligus. Karena anugerah Tuhan gak pernah terhalang oleh masa lalu kita. Itu pengalaman pertama daripada pengalaman Maria Magdalena. Seberapa banyak sih perempuan hari ini gak bahagia? Udah punya hidup rumah tangga yang bagus, tapi gak happy terus. Kayaknya gak bisa happy, ada dua. Anda terbelenggu dengan hal yang Anda tidak sadari. Masa lalu saya, mungkin pengalaman dulu sama papa gak bahagia, mungkin pernah dilecehkan, atau masa pertumbuhan yang punya pengalaman cerita, atau pernah mengalami luka oleh ibu. Itu cerita-cerita yang sering terjadi dengan namanya luka batin. Lalu gak bahagia hari ini, takut salah, takut kalah, takut gak diaku, gak diterima sama keluarga yang sekarang. Betul gak? Belum nganter ke sekolah nih. Saya tadi baru cerita sama si Sila. Duh sekolah sekarang teh saya gak punya cucu ya. Belum punya cucu. Jadi gak kerasa bebannya orang nyekolahin anak. Duh zaman sekarang sekolah anak puluhan juta ya sebulan ya. Saya bilang itu orang tuanya penghasilannya mesti berapa puluhan juta. Karena saya sedang membantu ibu-ibu single parents. Yang untuk biaya hidup sebulan 3,5 juta aja gak ketutupan. Saya bilang gimana sekolah bayar sebulan 5-10 juta. Nangkep. Waduh ruwet sekali. Jadi orang-orang kayak gini tuh rentan dan rapuh untuk kena jebakan-jebakan Batman. Pinjol, melakukan tindakan jalan pintas untuk mengatasi masalah. Pokoknya ketutupan. Betul gak? Dan itu akan menjadi trauma yang tidak mudah. Lalu kalau kita udah pernah mengalami begini bagaimana? Di sini mah baik-baik semuanya happy. Saudara, ada orang kalau pengalamannya bukan cuma masalah fisik dan ekonomi dan sosial, tetapi masalah tadi yang nggak pandang bulu status ekonomi, edukasi, sosial kita, yaitu kondisi kesehatan mental. Saya ketemu itu masuk ya ke dalam segala segmen. Orang dengan posisi yang tinggi bisa punya pergumulan cerita. Waktu saya udah mulai berbuka pengalaman pelayanan ini, di dalam pelayanan saya selalu saya selipkan, saya ketemu keluarga yang diem-diem. Terus ngehubungin saya, Bu, saya gak bisa cerita sama orang lain. Kalau cerita gak tahu apa katanya dunia. Saya gak bisa cerita. Saya punya cerita begini tentang pasangannya, tentang keluarganya, tentang anaknya. Dan saya menangis, saya mengerti. Dan saya cuma bisa tidak punya pandangan, oh kamu tuh makanya kurang dekat sama Tuhan sih. Udah gak ada tuh begitu-begitu. Orang yang dari latar belakang sangat dekat sama Tuhan aja bisa punya cerita loh.
Seorang seperti ini bagaimana bisa hidup hari ini? Banyak yang akhirnya menyalahkan dirinya sendiri. Banyak yang menghukum dirinya sendiri. Dan tidak happy di hidup hari ini. Hari ini kabar baiknya, anugerah Tuhan tidak terbatasi, tidak terhalangi oleh whatever happened in the past. Ya, karena Tuhan pun tidak pernah menilai dan memperlakukan orang termasuk saudara saya karena kondisi kita di masa lalu sampai kepada masa detik sekarang sebelum membuat keputusan ke depan yang tidak berdaya dan lumpuh oleh trauma maupun kondisi jiwa, fisik, sosial, finansial yang bagi dunia kita nih udah gak ada apa-apanya, gak dihargain sama sekali. Tuhan tidak pernah menilai dan memperlakukan kita karena kegagalan kesalahan orang lain atau kegagalan kesalahan kita atau kondisi yang di luar kontrol kita. Nah, karena itu di situ kita lihat apa yang terjadi membuat Maria berubah dari kondisi yang tidak baiknya menjadi baik dan bahkan begitu flourishing, begitu sparkling. Apa yang terjadi? Satu, dia ketemu sama Tuhan Yesus. Tetapi di dalam perjumpaan Tuhan Yesus, apa yang terjadi adalah dia dipulihkan. Dan saya melihat apa yang namanya sehat. Bilang sehat. Itu bukan badannya disembuhkan dari penyakit. Pikirannya, emosinya, mentalnya, spiritualnya secara utuh dipulihkan. Bapak, Ibu, ada bapak-bapak di sini ya. Teman-teman sekalian, bagi kita yang berharga sekarang apa? Bukan kita punya uang banyak, punya suami yang baik, punya mitohan bager. Anak-anak yang nurut, bisa sekolah, bisa belajar, bisa ke depannya mau kerja, mau segala rupanya yang bagus. Karena ada orang sekarang tuh gak bisa. Betul? Tapi penting itu apa? Kekayaan kita paling besar. Berkat yang Tuhan mau berikan dan kita harus tangkap itu apa? Sehat. Bilang kanan kiri. Sehat. Sehat itu tulang punggung kehidupan dan pelayanan. Makanya bisnis rumah sakit gak pernah sepi ya. Ada rumah sakit bangkrut. Dokter ada gak dokter? Kagak ada. Ada yang bangkrut rumah sakit. Itu pasti mismanagement ya. Kalau manajemennya bagus gak ada tuh rumah sakit bangkrut. Orang sakit melulu sih. Betul gak? Sehat itu penting. Nah ini yang kita mau bahas. Bagaimana kita punya masa depan yang baik. Our presence defines our future. Kita harus sehat karena itu yang Tuhan mau lakukan. Kita perlu belajar untuk sehat, terbuka kepada pemulihan. Terbuka kepada pemulihan berarti apa? Pemulihan spiritual dulu, hubungan sama Tuhan mesti bisa dipulihkan. Yesus sudah berkorban banyak untuk itu. Sempurna. Kita percaya nggak Tuhan Yesus? Tapi kok saya udah percaya Tuhan Yesus, ceritanya masih belum berubah? Karena ada sisi lain yang juga perlu dipulihkan. Nah inilah sisi. Penyakit badan udah gak jadi gangguan sekarang. Walaupun bisa mengganggu, tetapi sebetulnya udah cukup banyak jalan solusi. Untuk berobat pun sekarang mah gak punya duit juga ada BPJS masih bisa. Saya kemarin ketemu orang yang punya masalah, waduh gak ada uang ya, operasi mahal abis sekian, ada BPJS ketolong. Itu udah berkat, betul gak? Jadi masalah fisik sekarang it's not very frightening buat kita. Tapi masalah yang paling serius adalah pemulihan dari luka-luka batin. Masalah emosi, masalah mental. Yang bukan cuma luka secara psikologis disembuhkan. Tapi bagaimana kita deal with our life today, presence. Ketika kita punya rasa takut, rasa sedih, rasa cemas, rasa bersalah, anxiety yang gak ada habis-habisnya. Dan Tuhan sebetulnya mau kita belajar supaya kita sehat hari ini. Kalau orang sehat, nanti saya paparkan ya definisi kesehatan. Itu dia bisa berfungsi secara maksimal. Nah, bilang. Orang sehat bisa berfungsi secara maksimal. Badan gak sakit, kagak sakit gigi, kagak bludrek, kagak kolesterol, kagak kencing manis. Tapi nih kita secara emosi, secara mentalnya gak sehat. Bisa berfungsi gak? Badan gak sakit, bagi-bagi gak bisa bangun. Ayawe alasana, ternyahonya asana awak barurat. Apanya yang sakit? Ternyaho barurat pokoknya mam. Ya suku teh malas gak bisa diangkat. Padahal ini teh bagus, olahraga, yoga, jogging, betul gak dok? Bisa gak? Seri dokter, betul gak? Leres pisan, betul gak? Gak ada sakit apa-apa, gak bisa berfungsi. Orang kalau gak sehat tau gak? Gak bisa berbahagia. Tadi disuruh bersyukur, bisa begini. Orang yang sakit, sekali lagi sakit bukan badannya, itu kagak bisa bersyukur walaupun dari ujung kepala kaki udah cantik, langsing, matanya belok, hidungnya mancung, dagunya lancip, apa aja yang terbaik.
dia tetap gak merasa happy. Gak heran makanya banyak orang operasi nepikeun jadi teu pararugu. Kenapa? Sebetulnya masalahnya bukan di fisik, di dalam. Nah kalau kita di hari ini masih urusannya kayak begitu, umur 30, umur 40, umur 50, umur 60. Saudara, sampai akhir hayat kita gak pernah berbahagia karena kita gak pernah sehat. Kalau mau punya future yang baik itu sehat. Orang sehat itu bagaimana? Berfungsi. Kedua bisa berbahagia, bisa bersyukur untuk hal sederhana, hal kecil. Tangan, aduh puji Tuhan ya. Orang sakit gak bisa. Punya apa aja gak ada satupun yang dikamsiahin. Sampai yang jadi papa, jadi mama, jadi pasangan. Jadi anak, jadi mantu, jadi cucu. Bingung kurang apa lagi si mami teh. Gue teh mesti gimana? Gak bisa bikin lu happy, gak ada puasnya. Sebetulnya bukan masalah rohani lagi, masalah kurang sehat. Dan ini bukan masalah yang abal-abal bisa disepelekan. We need to learn and to grow together. Amin. Orang sehat bisa berfungsi. Ini penting loh, berfungsi jadi orang. Di ibu, jadi istri, jadi bos, jadi karyawan, jadi manusia gitu kan ya. Jadi tetangga yang baik. Jadi mertua, jadi menantu yang baik, jadi ibadah. Jadi apa aja yang baik? Kedua bisa berbahagia. Dan yang ketiga dia bisa berdampak. Orang sehat pasti berdampak. Kenapa? Karena dia berkreasi ya. Jadi karena itu kita perlu terbuka untuk menerima pemulihan. Dan di dalam kasus hidup perlu terbuka untuk menerima kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam sejarah kerajaan Allah. Kalau Maria sudah disembuhkan, Maria dari Magdalene ini, Magdalena itu nama tempat, jadi supaya gak beda sama yang lain, gak salah. Itu aduh udah sembuh, udah deh, udah enak ya. Aku sekarang rasanya happy, rasanya gak kayak dulu, rasa minder, takut, gak berharga, ketemu orang jadi malu, terus kosong. Enggak, semuanya kayaknya ada. Lalu dia tidak mau menerima kepercayaan, kehilangan untuk hadir di dalam masa depan dia sendiri yang lebih baik daripada masa sekarang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Setuju? Ini penting. Berapa banyak di antara kita pengen sembuh. Udah sembuh tuh untuk apa? Sembuh teh bukan supaya sehat. Bilang kanan kiri. Sembuh teh bukan supaya kamu gak ada masalah. Sembuh itu supaya kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Efesus 2:10. Kita ini ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dia siapkan sebelumnya. Yang dia ingin kita hidup di dalamnya. That's a beautiful life. Amin. Oh saya punya cerita-cerita ngecer gitu dari masa lalu ke masa sekarang. Ya kalau bikin sedih mah ada aja sedihnya. Sampai kemarin juga masih ada sedihnya mah ada aja. Tapi saya belajar bahwa setiap hal yang terjadi di hari kemarin sekalipun gak berarti hari ini saya gak bisa berfungsi, tadi ya kan, bersyukur dan berdampak. And that's make me, my presence is always meaningful. And bringing to another good future my tomorrow. Dan kalau saya nengok ke belakang di dalam masa sejak saya belajar dengan lebih baik, ada ketemu hal-hal baru, peluang-peluang baru, tantangan-tantangan baru yang menarik, yang bukan cuman for the sake of me, tapi for the sake of others. Dan itu beautiful banget. Dan saya mau ibu-ibu di sini kalau semuanya bisa nangkep ini, you are blessed. Bilang kanan kiri, you are blessed belum? Udah blessed belum? Kapan blessednya kita? Kapan diberkatinya kita? Bukan cuma waktu kita sekarang udah disembuhkan, dipulihkan. Ketika kita belajar menerima kepercayaan dan mulai jadi orang yang pass on pada orang lain. Coba pass on kepada orang lain. Gak cuma nerima. Kalau nerima diam sampai di sini. Bosok lu sampai di sini lama-lama. Punya banyak juga udah gak kepegang lagi. Karena apa? Gak ada yang baru. Ini tangan mau megang sampai seberapa banyak sih? Mau merangkup sampai berapa banyak? Kalau cuma buat diri sendiri? Betul gak? Sebanyak-banyaknya ada gak perumpamaan kamu buat apa itu kalau hari ini dipanggil Tuhan semuanya cuma buat diri kamu sendiri. Kamu bikin gudang lebih besar. Buat apa? Habis. Tapi begitu kita pass on kepada orang lain, coba pass on kan kosong nih. Pasti dikasih lagi yang baru. Dapat yang baru, pass on lagi. Dapat lagi gak? Dan ketika dapat, kadang-kadang gak selalu sama. Kita lihat ada yang baru. Pengalaman yang baru. Amin apa amin? Saya begini. Dapat belajar akuatik. Ya kan? Bagiin lagi ke orang. Sayanya sehat, orang lain sehat. Ketemu lagi hal yang bikin lebih baik untuk diri sendiri. Amin apa amin? Saya belajar mental health. Ya kan? Udah ngajar. Saya teh kurang.
mesti belajar lagi. Saya belajar lagi, ketemu lagi yang baru. Dan ruang pelayanan yang baru yang saya bilang wonderful banget. Gue udah 64, bukannya makin nganggurnya. Asa beki boeng cek saya teh. Mantaknya judul saya mah pengangguran banyak, bukan pensiunan banyak acara. Saya nggak nganggur, pensiunan loba acara, pengacara saya teh. Ini nanti siang ketemu lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, buat Ibu. Ketemu lagi ketemu sama orang pelayanan yang sekarang nanti di daerah sini saya bakal berkeliaran daerah sini lagi. Ini yang punya mama-mama, yang merasa dia udah jadi mama, masih muda semua ya. Yang punya mama-mama, punya mitoha, punya anti-anti di atas 60. Kita akan buka elder care kelasnya middle up. Tah di deket Setiabudi kaluhur saeutik. Tak di belakangnya tempatnya udah Tuhan sediakan. 3 lantai ada lift, ada apa. Kita lagi siapin program nih. Yayasan baru aja kemarin diketok masuk nama-namanya. Sedang diproses di notaris. Coba dari yang terakhir ketemu kan kagak ada tuh begini-begini. Itu today is my future yesterday-nya kemarin ini. Nangkep gak? Jadi kalau kita sehat, bilang sehat benih bahagia pisan. Bilang kanan kiri, sehat bahagia pisan. Bahagia lebih mahal daripada punya uang. Saya gak punya uang banyak. Ya, serumah aja sekarang saya masih numpang di rumah orang. Klik. Jadi sehat itu, nah ini pengertian sehat. Yang Tuhan mau kita hidupin hari-hari ini, tiap hari bangun mesti belajar. Pastikan self-care untuk jadi sehat. Dan sehat kita konsepnya luas. Apapun yang masa lalu kita sekarang mesti jadi sehat karena itu yang Tuhan mau kerjakan. Amin. Sehat itu berkat, sehat itu bikin kita efektif. Sehat bisa bikin orang kreatif. Orang sakit mah susah kreatif, nyeri hulu, enggak poe. Mengeluh aja tiap saat. Mana bisa kreatif? Kreatifnya teh buat mengeluh. Buat cari alasan tidak ngapa-ngapain. Semuanya bisa, ada aja alasannya. Sok cari orang yang lagi kurang sehat. Hah? Apa aja jadi alasan untuk dia tidak berbuat sesuatu. Pika sebelen tuh. Yang cilakanya, kita boleh sebel. Dianya mah merasa justru mesti dikasihanin. Kamu tuh gak punya cinta kasih sama saya. Jadi kitanya mesti sehat kalau hidup sama orang kayak begitu. Supaya kita jangan kebawa penyakitan. Dan ini bukan salah siapa-siapa, penyakitan itu kadang-kadang ada kondisi yang cuma bisa diterima, ada kondisi yang menjadi pilihan buat kita dalam hidup ini. Dan Tuhan hadir untuk membantu kita mengalahkan keterbatasan kita. Amin. Orang yang sehat itu bisa berkomunikasi, komunikatif. Kalau ada kesulitan dia bisa bercerita, bertanya, berdialog, dan menerima pendapat. Itu orang sehat. Dan kalau sakit mah kagak bisa diajak komunikasi. Nggak nyambung, mungkin prosesornya ngaco atau di sini yang ngaco dengan banyak hambatan seperti gelas yang penuh kagak bisa diisi lagi. Udah banyak kotoran diisi nggak masuk, penuh. Udah penuhnya tuh dengan sampah. Kalau dengan cairan penuh diisi kan cairannya keluar. Lama-lama kotorannya habis. Ini mah sampah, batu-batu, kerikil-kerikil nggak perlu, kotoran-kotoran jadi diisi pun nggak bisa keluar, nggak namblek di situ. Ngerti namblek? Nagen di situ ya. Orang sehat itu kolaboratif, bisa bekerja sama. Orang sehat itu saja akhirnya hidupnya adalah produktif. Kita lihat Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang tadinya mungkin mengisi kehidupannya, mencari solusi untuk masalahnya itu dengan berzina. Dengan bermain-main mungkin dengan hal-hal yang membuat dia makin sakit, terganggu oleh penyakitnya ataupun oleh kondisi roh jahat, bad habit dia yang merusak. Zaman now istilahnya mungkin dengan cuman main game, dengan kecanduan-kecanduan oleh game, pornografi, oleh apalagi misalnya sosial media, whatever it is, ya kan? Permainan-permainan atau tantangan-tantangan yang sepertinya gitu kan, merangsang kita punya adrenalin, senang sebentar, udahnya plus kosong lagi. Dan kalau udah senang sebentar, orang yang pakai cara-cara yang cuman palsu dan sementara ini, kosongnya tuh lebih dalam lagi. Dan kalau mau dipuaskan lagi, harus lebih banyak lagi dosisnya. Apapun itu, dosis judi, dosis obat, dosis seks, dosis pornografi, dosis kesenangan-kesenangan mulut atau kesenangan hal yang lain pun harus lebih lagi. Ya. Dan ini menurut saya sesuatu hal yang luar biasa. Karena ternyata yang Tuhan mau untuk sehat dan yang sekarang diperjuangkan dunia. Dengan definisi apa yang namanya kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan yang utuh itu ternyata luar biasa, Bible banget, biblical banget. Itulah imago Dei menurut saya ya. Jadi itulah apa yang namanya gambaran Alkitab. Coba kita lihat apa itu katanya sehat menurut Menteri Kesehatan.
Yuk baca sama-sama, ini pasal 145. 3, 2, 1. Berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial. Sehingga kemampuan sendiri bisa mengatasi tekanan, bisa bekerja secara produktif, mampu bisa memberikan kontribusi. Hebat gak orang sehat ini kata saya? Tadi apa tuh saya singkatkan? Bisa berfungsi, bisa berbahagia, menikmati apa yang Tuhan beri di dalam hidupnya dan mengembangkannya. Betul? Lalu berdampak, berkontribusi. Hebat gak coba? Dan WHO juga mengatakan hal yang sama. Klik. Kesehatan di mana seseorang mengenali kemampuan diri, mengatasi sama, belajar bekerja secara produktif, berkontribusi pada komunitas, memiliki kemampuan menanggapi tantangan hidup dengan cara yang sehat. Heran gak saudara sekalian lihat gini tuh heran gak? Kalau saya mah menarik loh. Kenapa? Itu ya yang ternyata Alkitab ngajarin itu adalah basic dari zaman baheula. Belum ada WHO, belum ada Departemen Kesehatan di negara. Udah ada ini loh nasihat firman Tuhan kalau hidup yang sungguh-sungguh Tuhan berikan hidup baru yang berdampak di hari ini untuk masa depan. Amin. Karena itu kita mesti belajar hidup hari ini dengan baik. Ya. Hidup hari ini kita mesti belajar lihat beberapa aspek dari orang sehat. Klik. Saya tampilkan seorang bernama Inah Kanabaro Lukas. Nggak tahu sekarang masih hidup nggak? Dia lahir 1908. Foto ini diambil 2016. Jadi kira-kira umur berapa tuh? 108. Kondisinya masih kayak gitu. Terakhir 12-an gitu ya. Udah di kursi roda tapi hidupnya mukanya masih happy. Orang sehat itu badan boleh rugrak, menua. Tapi spiritnya itu tetap ada. Dia boleh menjadi bisu karena mungkin bagian tubuhnya. Tetapi dari matanya kamu lihat dia punya pengharapan. Coba lihat, nengok kanan kiri, lihat matanya. Ini mata orang sehat, mata orang yang lagi susah, lagi sakit, lagi sedih, lagi putus asa, lagi I don't know what to do today, even tomorrow. Today aja kagak tahu mau gimana, ini puji Tuhan bisa ada di sini. Saudara boleh pakai senyum. Mata itu gak bisa bohongin orang, betul gak? So hari ini bagaimana kita bisa menatap hari depan dengan baik, kita mesti belajar. Kalau kita sehat, belajar semua hal berkenaan untuk tadi karena orang sehat itu bisa menghadapi tantangan hidup. Belajar apa yang namanya resiliensi. Bilang kanan kiri, resiliensi. Learn how to deal with your problems. Saudara kalau nggak tahu, tadi siapa tuh yang di depan tuh namanya siapa? Nenggelis tadi. Ling, mana Ling? Ling, ya? Nggak takut sama AI kan? Nggak takut sama AI kan? Nggak takut. Saudara kalau sekarang nggak tahu, tanya sama AI tapi jangan 100% percaya. Saudara harus lebih tahu dari dia. Saudara kasih pembelajaran sama dia. Tanya sama AI, gimana supaya saya bisa resiliensi terhadap masalah. Dia akan kasih tahu. Tinggal saudara nilai mana yang saudara bisa ambil untuk praktis contoh-contoh dalam hidup sekarang. Jangan saudara jadi gak cari orang loh. Karena orang sehat bisa berkomunikasi, berkomunitas. Itu bagian bikin sehat. Kalau cuma hidup sendiri pakai AI aja saudara jadi sakit. Kekurangan aspek bersosialitanya. Ngerti ya? Iya, orang pintar mengatasi masalah itu perlu hidup dengan ngadepin orang. Gak ngadepin orang mah gak ketemu tuh masalah yang mengasah kita. Belajar jadi resilient, menghadapi, menjalani, meresponi aneka dinamika hidup. Aduh sekarang nih saya punya pasangan, saya punya orang tua nih, saya lagi dampingin seseorang yang papanya baru meninggal dunia. Padahal papanya adalah caregiver dari mamahnya. Dan mamahnya super duper spesial. Ya punya story kalau ketemu sama orang gereja. Dia bisa nyanyi, puji Tuhan, firman Tuhan hafal. Umurnya udah tua, baik, seneng banget. Resep saya kalau ngomong, seneng. Tapi kalau saya ketemu anaknya, aduh semu tolong doain. Mama saya lagi ngaco hari ini. Marah-marah, pengen mati aja. Dia kirim videonya lagi marah-marah. Gini, mau beli obat katanya, suruh bibi beli obat. Beli apa? Apalah obat tidur katanya 10 biji mau gue makan semuanya katanya biar mati katanya. Semu coba kayak gini ada sama semu lapor gak? Kagak pernah ngomong begitu sama saya tuh. Tapi ini real story. Bagaimana Anda di dalam situasi hidup tiba-tiba menghadapi seseorang yang gak dibuang kagak bisa. Ya gak? Gak bisa dibuang. Orang tua kok dibuang. Juntrungkan ke panti jompo. Tetap kita mesti bertanggung jawab. Betul apa betul? Nah
ternyata bagaimana resilient terhadap situasi seperti ini. Saya bisa menghadapi tanpa saya menjadi stressful, menjadi benci, menjadi kepahitan. Nah, saya lagi bantuin dia juga. Coba nih gini, gitu gini. Nah, saya senang ternyata saya nanti punya pelayanan. Nanti kalau udah ada titip ya ke Ibu Yen ya. Promosiin ya, kelas terbatas soalnya ruangannya cuma bisa muat 50 paling banyak per hari. Ya, nanti ada eksklusif kelas. Eksklusif kelas bukan buat lansianya aja, buat kita-kitanya juga. Nih kalau kita ketemu suami yang lagi sakit, anak yang lagi gini, atau terutama orang tua karena kita elder care, itu seperti apa? Saya makin antusias. Kenapa? That makes all of us sebagai yang lansia dan kita sebagai orang muda, how to become a healthy person. A healthy person is a happy person. Amin. Become a blessing for many. Ya, yang kedua, bagaimana kita bisa menghadapi masa depan mulai dari hari ini dengan orang yang punya masa lalu apapun, kita bisa bagus masa depannya. Kedua, belajar untuk mengasah rentang kreativitas dan produktivitas kita. Jangan berhenti belajar. Ini masih muda. Saya nih udah 60 lebih baru umur segini saya masih bisa belajar. Saya pikir udah lakcap guanya, udah pensiunnya. Bakal rada tiong-tiong pelayanan saya, paling diundang khotbah ke sana ke sini. Udahlah di situ. Gak dikasih kerjaan ternyata masih banyak. Dan karena kerjaan tuh banyak hal yang dulu saya tuh udah gak mau belajar lagi, sekarang mesti belajar lagi. Bikin proposal. Gak ngerti. Puji Tuhan ada AI, itu kabantu pisan terus terang saya mah ada. Bukan saya cari bocoran dari AI. Ini gue punya poin gini nih. A, B, C, D, E, F, G. Gue pengen nyusunnya tuh bagus gimana. Nah gue nanya sama dia. Ini saya punya tata kelola ya. Maunya tuh nilai-nilai ini yang ada A, B, C, D, E, F, G. Semuanya mesti masuk. Tapi kata depannya Magnolia. Coba kita mikir sendiri. Mejen-mejen. M tenaun, A tenaun, G tenaun. Tak berbet keluar saya periksa. Tinggal saya koreksi. Udah keluar. Ini saya gak mau. Saya ganti ini dengan saya cari kata lain yang cocok. I-nya. Oh saya mau I-nya adalah diganti dengan apa namanya. Misalnya I-nya dengan intensif, intensional. I-nya ikhlas dan intensional. Ini gak mau I-nya yang lain. Ini A-nya amanah. Amanah teh rada-rada kaditunya. Tapi gak apa-apa lah. Saya cari lagi. Saya pikir-pikir. Wah Tuhan tolong. Ya kan saya tanya. Saya mau istilah yang lebih bagus. Saya tanya apa yang saya tidak sanggup pikirkan. Aduh sehari-hari teh enjoy pisan saya mah. Cuman ini mesti jaga mata. Capek matanya udah gitu terus. Jadi maksudnya apa? Kalau kita mau belajar, mau produktif, mau kreatif tuh zaman now, aduh, ini muda-muda lebih hebat nih tangan selama bisa bergerak mah. Betul ya Ling ya? Selama bisa bergerak. Lalu yang ketiga, kalau kita mau punya future yang baik, saya ngomongnya gak muluk-muluk. Mulai belajar lagi hari ini selalu cek and recheck keseimbangan emosi kita. Why? Karena keseimbangan emosi itu menjadi kunci kestabilan hidup. Kalau yang mau sekolah, yang masih belajar banyak di usia Anda sekolah, yang bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, orang yang stabil emosinya itu dalam segala konteks dan konteks kehidupan itu bagus. Gak gampang kesinggung, gak gampang marah, gak gampang bete, gak gampang breakdown. Betul gak? Kenapa ada orang dikit-dikit berhenti kerja? Akuran jeung jelema. Masalahnya Pak gak bisa kontrol emosi. Lagi orang gimana, dikoreksi, diingatkan, ditegur, terima. Siapa elu sih negur-negur ke gue? Betul apa betul? Begitu kita gak bisa jaga emosi kita waktu kita kecewa. Apa sama suami, sama mertua, atau sama bos, apa rekan kerja, atau bahkan sama bawahan. Pecat. Udah kehilangan pegawai terbaik nanti rekan kerja, mitra Anda. Semuanya dengan kesabaran emosi. Anak bisa dekat sama kita. Husband, mertua dekat. Kestabilan emosi kita. Kalau lagi kecewa, lagi susah, lagi pengen marah. Gimana marahnya itu elegan. Bilang kan marah tuh elegan. Nah kalau yang kurang sehat tuh memang mau marah tuh gak kekontrol. Jadi kayak orang mau muntah gak ketahan. Brolo aja gitu tah. Kayak orang lagi maaf kalau lagi disentri kan gak ketahan. Dimana aja makanya mesti pakai spamper itu. Begitu juga dengan kita punya emosi. So we have to train. Nah, ini masing-masing silahkan dia yang ngatur sendiri. Belajar nanti sesi berikutnya gimana kalau emosi. Satu kecil tapi praktis gitu ya. Lalu bagaimana? Nah orang sehat udah sehat udah bagus.
Ketahanan fisik juga baik. Jadi sesibuk-sibuknya kita harus pantau kualitas tidur kita ya, stamina kita, metabolisme kita ya. Saya puji Tuhan umur segini masih bagus, nggak banyak masalah. Nggak banyak cerita dengan keluhan-keluhan fisik saya. Saya juga bersyukur untuk suami saya yang sekarang tuh udah umur 70. Wah, masih jaga olahraga yang rutin. Badannya segitu-gitu, tambah berat badan sedikit. Saya suka godain dia. Habis dia gak senang kalau saya gemuk. Kamu jaga, jangan terlalu gemuk. Sekarang kumahanya nggak turun mesin mah susahnya bagian tengahnya. Digimanain saya udah akuatik juga kenceng sih. Tulang bukan gelember-gelember gitu. Cuman ya emang udah susah, mungkin mesti ada hal yang lain ya. Jadi ada caranya ternyata kalau mau. Nah itu mau gak belajar. Misalnya jam puasa yang makan sekarang misalnya apa tuh. Intermittent diet gitu kan, IT gitu kan, IT ya. Jadi kalau mau cina bisa, saya juga masih belum. Karena kalau pagi pasti menemenin suami makan. Kalau makan kenapa kamu gak makan? Gak usah gitu-gituan, saya kagak disuruh jangan gitu-gituan. Kalau saya sok-sokan sekali-sekali gak kotor terusan, nanti dianya juga upset juga. Jadi saya bohwat, gak bisa. Nah 1 kali mungkin mesti bisa, gimana diakalnya. Saudara bisa gak? Pasti banyaknya bisa. Fisik yang sehat. Dulu tuh mens sana in corpore sano. Dulu begitu ya. Dalam tubuh yang sehat. Sekarang mah dibalik. Mens sana in corpore sano. Dibalik kumaha dok. Jadi kalau dibalik di dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat. Dibalik mens sana in corpore sano. Jadi sano in mens sana karo itu. Saya bukan ahli bahasa Latin. Tapi maksud saya sekarang ini orang bisa punya badan yang sehat, mental gak sehat, badan akhirnya gak sehat. Karena tidak lagi care dengan jam tidur, dengan konsumsi, dengan kebersihan tentu saja menjadi rentan terhadap aneka penyakit. Orang yang jiwanya sehat, badannya mungkin tidak terlalu sempurna kesehatannya, bisa pelan-pelan menjadi sehat. Karena dia tahu bagaimana take care of dan appreciate dia punya badan. Makan, tidur, gak banyak pikiran, mengelola pikiran dengan baik, stres dengan baik, dia bisa tidur dengan baik. Makannya jadi daging yang sehat, makanannya tahu dikontrol, jadi sehat otomatis. Jadi itu baik. Dan kalau kita punya tubuh yang sehat, dear sisters, masa depan apapun kita bisa ada, betul? Nemenin anak, nanti mau jalan-jalan aja sama suami, kalau anak udah gede, badannya sehat, kamana wae bisa. Mau naik angkot, mau naik Mercedes bisa. Mau naik bus atau cuma sekedar jalan kaki juga bisa. Asal sehat. Setuju dengan saya? Bagaimana bisa punya masa depan yang baik mulai dari hari ini? Belajar perhatikan relasi sosial kita supaya kita punya relasi sosial yang sehat. Ini mempengaruhi kepuasan hidup, kualitas keberfungsian kita, interaksi dan kontribusi hidup kita. For sure. Seorang seperti Maria Magdalena ya, yang tadinya sakit, yang tadinya hidupnya itu ditakutin banyak orang, bukan karena dia tuh nyingsieunan. Saudara bayangin, saudara kalau tahu perempuan yang suka main malah laki, saudara mau gak berteman dengan dia? Amit-amit Pan. 1, takut gua mah nanti nama gua jadi ikut jelek kelihatan lagi sama si A ini, betul gak? Takut kalau kebetulan 1 kumaha onam suami gue kena sama dia lagi atau anak gue, amit-amit kan begitu kan. Jadi orang kayak gini punya teman gak? Semua itu istri Kusa bisa mau jadi teman, Susana bisa mau jadi teman barengan melayani Tuhan. Itu bukan cuma sekedar kalimat loh. Meaningful banget loh. Dia punya relasi sosial yang menjadi baik. Dan artinya punya komunitas yang juga tahu menghargai hubungan sosial yang sehat dan baik for the sake of others as well. Tidak pakai stigma, tidak pakai stereotip. Ini gitu, bekas gini gitu. Udah gak takut, dia percaya di dalam Kristus ciptaan yang baru. Dan suasana timbal balik seperti ini menjadi ruang yang sehat untuk orang lain yang dalam pemulihan menjadi lebih baik. Bisa membangun hari ininya untuk masa depan yang lebih baik. Saya harap Persekutuan Ladies bisa menjadi komunitas seperti itu. Amin. Gak ada orang yang sempurna. Aduh kalau kita dibukain sama Tuhan, dibeledahin, kita bisa termehek-mehek gitu, geli dengan hidup kita. Kenapa? I'm not better than you are not better than me. But God loves each of us. Iya. Ya. Keenam, kita perlu mengelatih untuk sehat hari ini ke depan kapasitas empati dan kontribusi terhadap sesama dan lingkungan. Tiap orang punya pengalaman berbeda. Bisa karena upbringing orang tuh bisa lebih care sama orang karena diajar sama papa mamanya gitu. Ada orang yang gak pernah diajarin tapi karena
Saya bilang apa saya lagi cari istilah struktur ya. Pakai istilah Pak Yakub itu kalau pakai jaring laba-laba tuh struktur kepribadiannya gitu, sisinya tuh tanda petik. Saya bilang tanda petik di anugerah Tuhan bagus. Nggak kena dampak dosa yang merusak. Dampak dosa bukan karena perbuatan, karena masalah genetika yang kecampur-campur, pas dapatnya unsurnya yang kurang bagus. Jadi jadinya tuh kurang bagus gitu loh. Cara berpikirnya terlalu gampang negatif, gampang melo, gampang putus. Itu ada yang kayak gitu, bukan karena salah dia kurang iman. Kok ya pas begitulah, lebih introvertnya lebih banyak, negatif, pesimisnya dan lain sebagainya. Jadi perlu belajar, perlu dilatih. Satu pihak kita percaya kepada Tuhan, menolong, membantu. Kedua, izinkan Tuhan terus berkarya. Amin. Orang seperti Magdalena tuh saya kira agak kesulitan mikirin buat baik sama orang, berbagi sama orang. Betul gak? Dia aja tidak bisa membahagiakan diri, pikir bahagian orang lain bagaimana. Tapi setelah masalahnya beres, what can I do for Jesus and his team? Dia gak pikir lagi habis uang berapa. Untuk apa hartanya kalau bukan dia pakai untuk menolong sesama. Betul gak? Tapi pikiran ke sana dari mana? Dan gak semua orang diberkatin bisa mikir ke sana. Betul apa betul? Ada orang yang lebih susah bisa mikir ke orang lain lebih banyak daripada orang yang tidak berkekurangan untuk berpikir berbagi dengan orang lain. Ya Pak ya. Hari ini ya lagi saya mikirin, aduh nih gimana nih, ada orang nih penghasilan sehari gak sampai 50 ribu. Gak sampai 50 ribu, kerja dari jam 5 sampai jam 11 malam karena jualannya di Cibadak gitu kan. Dan sekarang sejak pandemi dan udah lewat suaminya mati, dia bilang Bu gak kecukupan, dan karena itu dia terlibat dengan banyak utang. Sebab kalau mau bayar uang sekolah anak, gereja udah bantu juga sangat terbatas kan, bukan mengatakan. Saya coba pikirin, kita lagi pikirin, saya lagi teleponin ya jemaat dekat daerah tempat tinggal dia, siapa yang kira-kira nih mestinya bisa membantu, bukan mintain duit, kerja. Rumahnya bersih-bersih lah, sehari 2 jam 3 jam, mau gak kerja pagi? Kakak pagi gak ngapa-ngapain, tau kerjanya malam. Ya Bu pagi capek kata. Ya tunggu masa pagi lu mau istirahat terus tidur malam kerja, gak ada hasilnya, gak ada kecukupan, kamu mesti bekerja, mau gak? Mau Bu, tapi siapa mau bantu saya? Saya mulai pikirin siapa harus teleponin, cari bantuan, kasih kerjaan yang rumah-rumahnya deket. Kamu rumahmu perlu dibantu gak bebersih rumah, atau ada pembantu? Gak ada, harian deh. Ini mah gak mungkin tinggal, ada anak di rumah malam mesti jaga toko, bukan jaga toko, jualan gitu kan. Jadi pagi kerja 3 jam gitu kan. Kan lumayan kalau bisa seminggu 5 hari kerja, kasih 75, 375 dikali 4 udah berapa tuh? 1,5 juta kan. Rada lumayan dibantu diakonnya, paling enggak untuk kebutuhan dasar sebulan 3 juta. Dia gak usah ngutang dulu, baru pelan-pelan gimana caranya supaya penghasilan dia dinaikin. Ngerti gak? Saudara, ini kapasitas empati ini membuat orang bisa punya hati terbuka mikirin orang lain. Gue mau udah semua beres, gak usah mikirin orang lain, udah cukup. Saudara, di sekitar kita banyak yang kurang, yang bayangin untuk bayar hidup sebulan 3,5 juta aja masih sampai harus terjerat pinjol. Kita mah keluar segitu kayaknya pergi makan sekali juga kadang-kadang gesek juga lebih juga gak kerasa. Beli gak enak juga, ya udahlah. Tapi ada orang yang itu adalah hidup sebulan dia mecen setengah mati. Nah, saudara, kapasitas empati itu kita masih asah. Saya lagi telepon ada orang, aduh Bu, saya mah kalau disuruh gitu-gitu gak bisa. Udah deh gini deh, pokoknya saben tanggal 1 saya bantu sekian. Ya, jangan bilang ke suami saya, dia bilang. Suami saya orangnya pedit katanya. Oke, kirim ke gereja, ke diakonia. Nanti saya atur dengan diakonia gimana menyalurkan. Dan gereja tidak membantu pinjaman online. Tapi kita harus ada cara untuk menolong jemaat ini lepas daripada masalah keterikatan yang membunuh dia. Saudara punya kapasitas empati. Ini gak dikasih sama orang seperti kita yang jadi hamba Tuhan. Anda kalau melihat di kanan kiri, di komunitas ini, maaf kadang-kadang kita kalau ketemu orang yang naga-naganya penampilan itu bakal punya kebutuhan tuh sudah rasanya tuh sebisanya pura-pura gak ngeliat ya. Jujur loh. Betul gak betul? Kayaknya rese banget gitu. Orang tuh sebaliknya orang yang memang membutuhkan juga perlu kerendahan hati mengolah bagaimana belajar supaya saya tidak terus menjadi orang yang tangannya di bawah. Saudara lebih bahagia, lebih blessing memberi daripada menerima. Amin apa amin? Jadi kalau gak bisa memberi, perlu menerima, belajar saya tidak akan jadi orang yang tangannya di bawah terus. Karena orang susah juga bisa menolong sesamanya yang susah.
dengan kapasitasnya. Teresa, ya, itu Mother Teresanya Singapura, Teresia, atau ya, yang mendirikan yayasan-yayasan pelayanan rumah sakit untuk orang tua yang terbengkalai, lalu namanya Love to Heart Ministry, Ministry itu Teresa, ya, Mother Teresanya Singapura. Dia itu orang yang miskin sekali. Miskin sampai kalau untuk makan harian mesti ngegali-gali lubang cari ada ubi kayu. Ubi ada, dicuci, digodok baru bisa makan. Itu hidup dia lagi masa muda. Sama saudaranya, sama mamanya. Susah sekali. Satu kali dia udah dapat 2 ubi, dia kasih mama, dapat 2 ubi, mamanya masak. Buat anaknya makan. Udah jadi di meja. Tiba-tiba tetangganya yang susah datang bawa anak perempuannya juga. Dia bilang begini, anak saya udah 2 hari gak makan. Boleh gak bagi ubinya buat anak saya? Si anak kecilnya, si Teresa ini lagi kecil, udah lihat ke mamanya, ulah gitu. Matanya kan gak berani ngomong. Gitu kan. Mamanya lihat anaknya ubi terus dibilang, kita kemarin masih makan. Dia 2 hari gak makan. Kita kasih ya. Dikasih tuh ubi si budak teh. Mau ngomong, mama kita juga kan lapar. Dia bilang, kita kemarin masih makan. Dia udah 2 hari gak makan. Dan Teresa ingat kata-kata mamanya. Selagi kita bisa, ada orang lebih susah dari kita mesti tetap berbagi. Itu anak kecil susah, anjlok. Kerja teh gak sempat sekolah tinggi, orang susah gimana mau sekolah. Tapi dia bisa belajar jadi pembantu, suster, mau ringan tangan, belajar tentang bagaimana merawat orang sakit, sampai di dalam satu usia tertentu dia bisa dapat sertifikat kesusteran. Sampai akhirnya lagi dia ketemu orang tua dibengkalaikan, dia bilang saya mau galang bangun hospice. Hospice itu bukan hospital ya. Jadi kayak tempat perhentian orang-orang yang udah tidak bisa dirawat, nunggu mati, itu tempatnya layak gitu loh, hospice namanya ya. Untuk orang tua yang terbuang, yang keluarganya udah gak mau ngerawat. Dan itu menjadi satu yayasan yang berkembang, terkenal. Dia punya cici, puji Tuhan bisa lebih baik sehingga bisa membantu pendanaan pada waktu itu. Lalu mulai institusi lain, diambil negara untuk bertanggung jawab untuk pelayanan ini. Nah waktu dia umur 82, si pengurusnya bilang gini, Teresa kamu udah tua, 82 loh, masih sehat. Orang susah yang bekerja terus dikasih sehat loh. Berkat Tuhan, tegeringan, tegampang masuk angin gitu ya. Wah, bilang, kenapa? Kamu udah umur 82, harus pensiun. Tapi saya masih sehat, bisa kerja, gak usah digaji. Saya gak akan salah kasih obat. Gak bisa, kamu udah umur 82, kamu harus pensiun. Aduh dia sedih. Wah pasiennya dipelukin, pasiennya nangis. Teman susternya ada yang anak kecil yang dari pinggir jalan dia pungut, dia latih sehingga jadi perawat sekarang. Nangis sama dia. Kamu menjadikan saya punya hari ini. Saya punya masa depan. Karena yang lalu hari ininya saya di masa lalu, kamu nolong saya. Ngerti maksudnya ya? Dia bilang, kamu pasti bisa menjadi yang makin baik. Lalu dia gimana? Udah nganggur? Enggak nganggur, orang sehat mah kagak. Aduh puji Tuhan nganggur. Kagak. Masih banyak orang susah yang lain. Lalu gimana, apa yang dia bisa lakukan? Ada orang gak bisa beli makanan, gak ada. Dia kumpulin berapa orang, punya berapa. Yuk kita beli pisang, berapa sisir. Tepung buat bikin mungkin, atau bukan bikin bubur, beras. Dibagi-bagi, dikantongin, ketok ke rumah. Taruh di gantungan kunci, orang keluar ada siapa? Tahu ada pisang, ada telur, ada beras. Dari rumah ke rumah. Dan pelayannya dia heart to heart menjadi satu pengembangan baru sampai dia berumur 106 baru meninggal. 103 dia benar-benar udah gak bisa bergerak. Dan dia baru benar terima, oke, saya pensiun, dalam arti saya udah gak bisa terlalu banyak leluasa lagi, udah 106 kemana-mana udah pakai kursi roda juga gitu kan. Jadi udah, wah dia kalau ulang tahun dirayain. Dan dia disebut Mother Teresanya Singapura. Teresa Ho itu namanya, istilahnya lupa kalau gak salah Ho istilahnya. So empathy, kapasitas kita, wanita-wanita Allah harus diasah. Kalau mau punya masa depan yang bermakna, berbahagia, berdampak, berarti dari hari ini. Anda boleh terluka, dikecewakan, disakiti di masa lalu. Jangan jadi orang yang sakit dan menyakiti orang di masa depan. Take
the presence. Hari ini gua putusin sama semua dampak masa lalu yang buruk. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saya gak mau karena masa lalu yang buruk, yang menyakitkan, yang memalukan, saya hidup di dalam rasa malu, rasa sakit, rasa marah, rasa pahit hari ini. Saya mau hari ini saya bebas dan hari depan saya menjadi masa lalu yang baru. Amin.